Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur, serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai kekuatan bukan ketakutan. Dalam penelitian Northwestern Medicine mengidentifikasi bahwa amigdala merupakan bagian otak yang sangat berperan dalam proses ketakutan. Saat seseorang dihadapkan rasa takut, amigdala akan membangunkan sistem saraf di otak kita untuk memberi respon fight or flight. Respon inilah yang membuat kita waspada terhadap ancaman, di mana kita akan bersiap melawan bahaya yang membuat ketakutan atau melarikan diri dari ancaman tersebut. Dengan kata lain, paparan ketakutan sangat penting untuk mengembangkan daya tahan kita yang memungkinkan kita mampu mengatasi situasi yang tidak terduga. Pandemi COVID-19 adalah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, sehingga tidak heran jika kita akan menemukan kesulitan melewati masa-masa ini. Tapi ingat, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti atas seizin Tuhan. Tuhan mempunyai rencana bagi setiap orang yang berserah kepadanya, dan Ia tidak akan membiarkan umatnya binasa. Ia menguji setiap umatnya dengan peristiwa untuk membangun dan membentuk kerohanian setiap kita. Sebagai orang percaya, seharusnya kita mampu mengendalikan rasa takut, bukan malah dikuasai oleh ketakutan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana setiap orang percaya dapat menang dari ketakutan dan menjadikannya kekuatan? Yang pertama, alihkan pandangan dari masalah kepada Tuhan. Matius 8 ayat 25-26 berkata, "Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia," katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Kebanyakan dari mereka yang berada di dalam perahu ini adalah nelayan dan sudah terbiasa dengan situasi ombak maupun badai yang bisa datang kapanpun. Namun, angin ribut kala itu pasti sangatlah ekstrim, sehingga mereka menjadi sangat ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan binasa. Hebatnya, Yesus dapat tidur di tengah-tengah angin ribut yang mengerikan seperti itu. Inilah yang seharusnya terjadi pada kita yang telah menjadi murid Yesus. Meskipun persoalan besar datang menderu, kita bisa tetap tenang dan tidak menjadi panik. Perlu diingat bahwa bukan apa yang masalah bisa perbuat terhadap kita, tapi apa yang Tuhan bisa lakukan atas kita. Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Namun di dalam ketakutannya, ia tetap memandang kepada Bapa. Demikian juga seharusnya kita. Jika kita melihat ada seseorang yang sepertinya tidak takut apa-apa, mungkin orang itu bukannya tidak takut, tetapi dia sudah berhasil mengalahkan rasa takutnya. Yang kedua, tetap dalam hadirat Tuhan. Dalam Markus 6 ayat 49 sampai dengan 50 menceritakan, suatu malam para murid diguncang rasa takut setelah Yesus mengadakan mukjizat dengan memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang. Tuhan meminta para murid berangkat terlebih dahulu ke Betsaida supaya dia dapat berdoa sendirian. Sepanjang malam itu, ketika para murid sedang bersusah payah mendayung melawan angin sakal, tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Para murid menjadi sangat ketakutan dan bahkan mengira Yesus adalah hantu. Saat Yesus mendekat kepada perahu dan murid-muridnya mendengar suaranya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Maka badai reda
dan ketakutan pun diusir. Setelah Yesus naik ke perahu, angin kencang tiba-tiba berhenti dan mereka dapat melanjutkan perjalanan hingga tiba di pantai dengan selamat. Ketika Tuhan hadir dalam hidup setiap orang percaya, maka semua badai hidup yang membuat ketakutan akan diubah menjadi damai sejahtera dan kekuatan. Rasul Paulus menasehati dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Roh Kudus memberikan kita damai sejahtera dan mengusir roh ketakutan di dalam setiap orang percaya yang tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, melangkah maju bersama Tuhan. Pemazmur menulis, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur tersebut selanjutnya memberikan gambaran indah tentang pemeliharaan Allah yang setia atas siapapun yang mau berjalan bersamanya. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Melangkah maju bersama Tuhan menunjukkan bahwa tanpa Tuhan seseorang tidak dapat berbuat apa-apa. Melangkah maju bersama Tuhan mempunyai implikasi bahwa Tuhan terlibat dalam semua aspek kehidupan. Ia yang memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Bila kita selalu melibatkan Tuhan dalam keseharian kita, maka kita akan semakin kuat dan apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan rasa aman dan damai sejahtera yang akan menghilangkan segala ketakutan. Sebagai manusia, wajar bila kita mengalami ketakutan, tapi jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan tersebut, sebab kita bisa mengubah ketakutan menjadi kekuatan, yaitu dengan cara fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, sehingga kita bisa tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan dan mampu melangkah maju, karena Tuhan ada beserta kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.
Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebab Allah kita ajaib, Allah itu baik. Haleluya. Mari kita
Engkau adalah Allah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau tetap Tuhan dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah
Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap saudara dan memberkati engkau dimanapun kau berada. Nah saudara, hari ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan untuk setiap kita semua. Pesan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dari Kisah Rasul 1, dikatakan Tuhan Yesus berkumpul bersama dengan murid-muridnya dan dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, dikatakan, kalian harus tunggu di Yerusalem, tunggu janji Bapa. Sebab kamu sudah dengar daripadaku, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu bertanyalah murid-murid kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, mungkin murid-murid berpikir bahwa sebentar lagi Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Siapa yang akan menolong mereka? Siapa akan memulihkan bangsa mereka? Mungkin mereka berpikir siapa yang akan memulihkan hidup saya? Memulihkan keluarga saya, keuangan saya, yang menyembuhkan saya kalau Tuhan Yesus naik ke sorga. Maka mereka berkata, Tuhan maukah pada masa ini mumpung belum naik ke sorga, pulihkanlah keluarga kami, bangsa kami, keuangan kami, apapun yang mereka minta. Lalu jawaban Tuhan Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya Bapa di sorga sudah menetapkan bahwa pemulihan itu pasti akan terjadi. Dan Bapa memberikan kuasanya untuk memulihkan murid-muridnya, memulihkan setiap saudara dan saya juga. Lalu ayat 8 ini kuncinya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan Yesus, dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita akan jadi saksi Yesus setelah Roh Kudus turun ke atas kita. Kita diberikan kuasa menjadi saksi Tuhan Yesus dari tempat kita berada sampai ke ujung bumi. Yang percaya katakan amin. Setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah saudara, apa yang terjadi saudara setelah itu? Murid-murid belum tahu, belum mengenal siapa itu Roh Kudus yang dijanjikan. Dan mereka bertekun sehati dalam doa bersama-sama di Yerusalem. Dan tiba pada hari Pentakosta, saudara, apa yang terjadi? Roh Kudus dicurahkan, ada 120 murid berkumpul di kamar loteng atas. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbahasa roh. Dan banyak orang-orang yang diselamatkan. Pada hari itu ada 3.000 orang yang diselamatkan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengalami yang namanya dipulihkan. Mereka mengalami mujizat, mengalami kesembuhan. Dan lebih daripada itu, orang-orang percaya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan yang terhilang. Nah saudara, waktu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus, saudara, dengan tanda berbahasa roh. Saudara, di 1 Korintus 14 ayat 14 dan 15. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Baptisan Roh Kuduslah peristiwa pertama kali seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Jadi waktu kita berbahasa roh, sebenarnya roh kita yang berdoa, roh kita yang memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, waktu kita berbahasa roh, apa sih dampaknya? 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Lalu Roma 8 ayat 26 dan 27 dikatakan, demikian juga roh, yaitu Roh Kudus, membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudara, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Nah saudara, yang berikutnya, Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku,
Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang diberikan untuk hidup kita semua, pertama adalah untuk mengajar dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tentu saja semuanya ada di Alkitab. Saudara dan saya harus baca Alkitab, merenungkan. Saya percaya waktu kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan, Roh Kudus akan mengajar kita tentang firman Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan firman Tuhan. Sehingga kita dapat mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi di muka bumi ini. Yang percaya katakan amin. Berikutnya saudara, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Di Kisah Rasul 4 ayat 29-31 dikatakan, waktu itu murid-murid mengalami aniaya, saudara. Dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk beritakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saya percaya saudara dan saya akan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Sehingga orang-orang mendengar dan diselamatkan. Saudara, waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu saudara berdoa, maka Tuhan akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran. Dia akan menyembuhkan yang kita doakan. Menyembuhkan yang sakit dan mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Yang percaya katakan amin. Saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu kita diurapi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi saudara? Maka beban yang ditimpakan atas bahu kita, tekanan-tekanan, kuk akan terbuang, lenyap karena pengurapan daripada Roh Kudus. Saudara, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, apa yang terjadi? Tuhan katakan begini di Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kalau saudara dan saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Kenapa saudara? Sebab kata Tuhan Yesus, aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Perhatikan ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, tidak ada cara lain untuk kita bisa menuruti segala perintah Tuhan, taat pada perintah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Yaitu saudara dan saya harus baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan. Saudara, sampai hari ini, sejak saya lahir baru tahun 93, saya setiap hari baca Alkitab sehari 10 pasal. Saudara, tidak lama, paling 1 jam paling lama. Tapi dalam waktu 4 bulan, 1 Alkitab selesai, dalam waktu setahun, 3 kali kita menyelesaikan Alkitab kita. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Apa alasannya kita baca Alkitab dan lakukan firman Tuhan? Karena kita ingin kasih tahu bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Dan apa dampaknya kalau kita mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Tuhan? Ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Nah saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Tuhan, maka Tuhan katakan dia akan minta kepada Bapa dan akan berikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita, menyertai kita. Oleh sebab itu enggak heran kalau saudara dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Karena Roh Kudus yang mengurapi Tuhan Yesus waktu ada di muka bumi ini, Roh Kudus yang sama mengurapi setiap saudara dan saya. Yang bersukacita, katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus dijanjikan untuk setiap saudara dan saya. Roh Kudus diberikan untuk kita semua. Amin saudaraku. Nah saudara, di Kisah Rasul 2 ayat 39 dikatakan,
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus dijanjikan untuk kita semua, saudara yang dikasih Tuhan, untuk saudara dan saya. Nah, firman Tuhan katakan dari Kisah Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus dijanjikan untuk setiap kita semua dan juga keturunan kita. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Roh Kudus diberikan untuk setiap saudara dan saya. Yakobus 4 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Saudara, Tuhan memberikan rohnya untuk saudara dan saya. Saudara adalah orang-orang yang dijanjikan untuk menerima Roh Kudus. Waktu Roh Kudus memenuhi kita, saudara dan saya, kita akan jadi manusia yang lain. Manusia yang beda. Kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami mujizat, kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, yang supranatural yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup setiap saudara dan saya, bahkan juga untuk keluarga kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan pakai setiap saudara dan saya untuk memenangkan orang-orang lain, menyelamatkan mereka yang terhilang. Dan kita akan beritakan firman Tuhan, memberitakan Injil dengan berani apapun keadaannya. Yang percaya katakan amin. Siapa dari saudara yang mendengarkan berita ini rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara, yang pertama, saudara dan saya harus percaya. Enggak ada cara lain. Kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan Roh Kudusnya untuk setiap saudara dan juga untuk saya, untuk kita semua. Lalu yang kedua, saudara dan saya, kita harus bertobat. Kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari di tahun 2021 ini, di bulan Juni ini, ayo kita berubah. Supaya kita lebih baik lagi di tahun 2021 ini. Kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Baca Alkitabmu dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Lalu yang ketiga, saudara, apa yang kita harus lakukan? Saudara harus berdoa, harus minta kepada Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang percaya katakan amin. Saudara harus minta. Nanti sebentar kita akan berdoa, kita akan minta, saudara ya. Nanti saudara yang rindu, waktu saudara minta, saudara mulai menanti-nantikan. Sabar menanti-nantikan. Saudara, bagaimana kita mulai tahu bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara, saya percaya saudara akan merasakan, saudara yang akan mengalami perubahan. Engkau akan mengalami satu atmosfer yang berubah di tempat di mana engkau sedang berdoa. Mungkin kau sedang berdoa di kamarmu, atau sekarang ketika saudara mendengarkan berita ini, saudara akan merasakan Roh Kudus menjamah hidupmu. Karena Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan katakan waktu murid-murid di kamar loteng atas dipenuhi dengan Roh Kudus, di Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, nanti waktu kita berdoa kita minta, berkata Tuhan Yesus, baptis aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Saudara mulai menanti-nantikan. Saudara mulai
menenangkan diri, nantikan. Dan waktu engkau mendengar ada bahasa-bahasa yang baru. Mungkin itu engkau dengar di hatimu atau di pikiranmu. Engkau mulai ikuti, mulai ucapkan itu dan mulai ucapkan. Dan saya percaya Roh Kudus akan memenuhi setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala semuanya. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari saudara yang kasih Tuhan, ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, aku percayakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, ampuni aku akan dosa-dosaku. Basuh aku dengan darah Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Aku adalah anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, aku buka hatiku. Roh Kudus, mari datang, masuk dan tinggal dalamku. Roh Kudus, penuhi aku sekarang. Baptis aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan aku bahasa yang baru, berikan aku bahasa roh. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Mari saudara saat ini mulai berbahasa roh. Kalau engkau dengar bahasa yang baru, yang Roh Kudus berikan, mari mulai ucapkan, jangan takut. Hikaralabase, iaralana yarala mutus yando, hinarala yarala mutus yande, hikaralamasi, niarala masona yara mutus yanda, niarala mase, hikaralama yara mutus yando. Haleluya. Inaralama sendere moyaramoto shanda. Haleluya, haleluya. Ikaralama yaralama so. Haleluya. Ya, terus berdoa, terus berdoa. So yang sudah berbahasa roh, mari terus berbahasa roh, sembah Dia. Yang belum, jangan diam, katakan haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, ya ralamasyando. Terus saudara, terus berdoa, terus nantikan Tuhan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Baptis anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan di rumah-rumah Tuhan saat ini. Jamah Roh Kudus, jamah saat ini ya Tuhan. Jamah mereka, penuhi mereka. Di dalam nama Yesus, terima kuasa, terima Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Hikaralaba sendere moyaralamu tusyando. Hikaralama yaralamu. Haleluya. Hikayaralaba syanda yaralaba 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 yaralaba. Terus mulai berdoa dalam bahasa roh. Hikaralaba sendirimu yaralaba syanda yaralaba 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 yaralaba. Uriararaba tastakana yaralaba yaralaba. Tuhan, berikan kesembuhan, berikan mujizat Tuhan, berikan pemulihan ya Tuhan. Roh Kudus penuhi ya Tuhan, penuhi ya Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga demi keluarga dengan darah Yesus. Biar seisi keluarga semuanya diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.